Halo teman-teman, di video kali ini aku pengen coba jelasin gimana sih cara sistem kerja, remote work, dan juga freelance. Karena kedua ini berhubungan, yang dimana kalau misalnya teman-teman pengen jadi freelancer, pasti kerjanya bakal di mana aja dan kapan aja. Jadi di sini aku pengen sharing dulu cara kerjanya kayak gimana. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen seriusin jadi freelancer, teman-teman itu bakal, yang pertama, pastinya kerja anytime and anywhere. Di luar kota, luar negeri, kafe, rumah, dimanapun dan kapanpun. Karena aku sendiri juga ngerasain aku domisilinya ada di Tangerang, tapi aku sering juga hidup nomaden. Jadi kayak tinggal di Jogja, tinggal di Malang, tinggal di Bandung, tinggal di Surabaya, dan aku masih tetap bisa bekerja gitu, selama kita cuma punya laptop, internet, dan udah gitu, udah bisa langsung kerja dimanapun dan kapanpun, selama jam kerjanya juga cocok sama si kliennya. Terus modalnya juga cuma laptop, internet, dan komunikasi biasanya juga cuma dari email, WhatsApp, Google Meet, dan juga Zoom. Karena semuanya serba online, jadi ya tadi modalnya benar-benar cuma teman-teman udah punya laptop dan internet, udah bisa kerja freelance gitu. Selama teman-teman udah punya jobsnya dan tahu apa yang pengen teman-teman kerjain. Yang ketiga, pekerjaannya pasti sangat fleksibel. Tapi teman-teman juga harus tetap bertanggung jawab sama deadline dan juga komunikasi dengan klien. Karena inilah yang menjadi panduan teman-teman kalau misalnya pengen sukses di karir freelance-nya. Kalau misalnya kita harus dipercaya sama klien, bisa ngedeliver hasil yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan yang terakhir, teman-teman, ini emang hard truth dari menjadi freelancer. Teman-teman bisa aja mungkin bulan ini dapetin sekitar 50 juta mungkin, atau mungkin sampai lebih dari 100 juta gitu. Tapi 1 sampai 2 bulan lagi nggak ada yang tahu apakah teman-teman masih bisa mendapatkan nominal tersebut atau enggak. Jadi makanya di dunia freelancer ini kita harus perbanyak koneksi dan perbanyak skill supaya project pun bisa datang terus ke kita dan kita pun bisa maintain hubungan kita dengan klien terus menerus. Dan kalau misalnya teman-teman pengen jadi freelancer, kira-kira cocoknya buat siapa aja? Yang pertama, ini yang paling dulu aku lakuin juga ketika aku masih mahasiswa atau fresh graduate yang pengen dapat pengalaman dan juga cuan tambahan. Jadi kalau misalnya teman-teman, aku yakin mahasiswa pasti udah punya skill spesifik yang mereka jago. Kayak misal, katakanlah teman-teman kerja di dunia kreatif gitu, terus jago sosial media, bikin konten, ya bisa coba aja buat bikinin kontennya jadi cuan gitu dengan cara ya freelance jadi sosial media. Atau yang kedua, orang yang suka kerja mandiri, fleksibel, dan pengen ngatur waktunya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman gak suka diatur orang dan pengen lebih prefer kerja sendiri dimanapun dan kapanpun, teman-teman pasti cocok banget juga buat kerja jadi freelance. Karena ya jadi freelancer kita semua ngatur semuanya itu sendiri. Dan terakhir, full-time worker yang pengen cari hustle untuk extra income. Karena ini juga udah aku lakuin sendiri ketika aku lagi sambil kerja full-time, aku tetap melakukan freelance. Karena ya aku ngerasa dengan bakal freelance, extra income yang lumayan, ya untuk aku tabung dan juga untuk kebutuhan sehari-hariku. Jadi makanya waktu pas masih full-time pun aku tetap udah freelance sampai sekarang udah memutuskan full-time jadi freelancer. Dan terakhir, kira-kira kerjaan apa aja yang bisa kita kerjain freelance dan juga kerjanya remote? Jadi jawabannya sebenarnya mostly semua pekerjaan digital yang hanya membutuhkan laptop, skill kita, dan juga internet itu udah bisa kita lakukan secara freelance. Jadi kayak misalnya aku, UX designer, no-code developer, atau teman-teman kayak copywriter, virtual assistant, ngedit video, content creator, dan juga lain-lain pekerjaan digital lainnya bisa teman-teman lihat aja di sini. Semuanya bisa kita lakukan freelance, cuman bermodal internet, laptop, dan bisa di mana aja dan kapan aja. Gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi freelancer, kurang lebih itu cara sistem kerja, cocok untuk siapa aja dan jenis pekerjaan ada apa aja. Kalau misalnya teman-teman masih tertarik untuk ngikutin, pantengin terus aja video-video aku berikutnya yang aku bakal bahas lebih detail gimana caranya teman-teman pengen memulai dan juga cara buat getting startednya kira-kira gimana. Oke, sampai ketemu di next video.